Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Sebelum kita memulai pekerjaan kita hari ini, kita mendengarkan firman Tuhan yang menyapa kehidupan kita yang tertulis dalam 1 Korintus pasal 4 ayat yang pertama yang berbunyi demikian. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Dalam bahasa Batak dikatakan, dirajumi julmai mahami parhaladu di Kristus jala juara bagas nyaka hahomion ni debata. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, menempatkan diri kita, status kita sebagai hamba tentulah bagi banyak orang tidak suka dan tidak enak. Bukankah lebih banyak orang menempatkan dirinya sebagai tuan, sebagai bos yang harus dihormati dalam kehidupan ini? Tetapi ketika Rasul Paulus berkata, demikianlah hendaknya orang-orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus. Dalam bahasa asli dikatakan sebagai doulos, sebagai budak. Tetapi bagi Paulus menjadi hamba Allah, menjadi doulos itu, menjadi budak Allah adalah sesuatu kehidupan yang justru lebih berbahagia. Mengapa demikian? Karena Paulus melakukan pekerjaannya sebagai seorang rasul. Dia tidak menerima pekerjaan dan jabatan itu dari manusia, tetapi dari Kristus sendiri yang telah memberikan dia keselamatan, yang telah memberikan dia sebuah kekuatan menjadi seorang rasul. Saudaraku dikasihi Tuhan, ketika manusia menempatkan dirinya hanya sebagai seorang atau pribadi yang bertanggung jawab kepada manusia yang memberikan pekerjaan kepadanya, maka disitulah sebuah kehidupan yang sebenarnya tidak mempunyai nilai yang tinggi. Sebab apa saudaraku? Ada banyak orang, dia diberikan pekerjaan, dia diperintah, diberi instruksi, dia bekerja. Tetapi ketika tuannya tidak ada di situ, maka dia tidak akan bekerja. Hari ini kita diberikan firman Tuhan yang indah saudara-saudaraku. Ketika kita menempatkan diri kita menjadi hamba-hamba Kristus dalam kehidupan ini, maka seorang hamba seperti Paulus ini menempatkan dirinya sebagai seorang sopir, sebagai seorang kondektur, sebagai seorang dokter, sebagai seorang guru, sebagai seorang pengusaha. Jabatan sebagai budak ini, sebagai doulos ini, sebagai hamba ini justru mempunyai nilai yang lebih besar daripada jabatan-jabatan yang diberikan dunia kepada kita. Satu hal yang luar biasa ketika Paulus katakan, sebagai seorang hamba Kristus, kepada merekalah diberikan segala rahasia Allah. Kepada merekalah dipercayakan rahasia kerajaan surgawi. Saudaraku, ketika kita bekerja, hanya mendapatkan sesuatu yang ada di dunia ini, nilai hidup kita sebenarnya tidak begitu hebat. Tetapi ketika Paulus berkata, kepadanya lah diberikan segala rahasia kerajaan surga, itu artinya hidup sekarang dan nanti, hidup yang kekal menjadi bahagian daripada orang-orang percaya. Saudaraku, bukankah itu hidup yang lebih berharga? Diberkati pada hidup kita sekarang dan dimuliakan dalam kehidupan surga kelak. Marilah kita melihat bagaimana keteladanan Rasul Paulus ketika dia berkata bahwa kami adalah sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia kerajaan Allah. Saudaraku, ketika kita bekerja hari ini, imanilah dalam kehidupan saudara dan saya, Tuhan mempercayakan pekerjaan itu kepada kita dan Tuhan akan memberikan sesuatu yang lebih besar lagi dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan berkata, barang siapa setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan memberikan perkara yang lebih besar. Semoga dengan pekerjaan yang kita terima hari ini, kita kerjakan dengan baik, kita lakukan dengan tulus hati sebagai seorang hamba Kristus yang terus melakukan pekerjaannya di hadapan Tuhan. Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita akan melanjutkan pekerjaan kita. Marilah kita bekerja dengan sepenuh hati, tidak hanya melakukan pekerjaan kita kepada manusia saja, tetapi kita melakukannya seperti kepada Tuhan yang telah memanggil kita menjadi umat dan gembalaannya di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Tuhan memberkati kita semua.
Di tengah masa pandemi ini, saudaraku, jangan pernah lupa kita terus memakai masker, mencuci tangan, dan jauhi kerumunan supaya kita tetap sehat dalam melakukan segala kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami boleh menempatkan diri kami sebagai seorang hamba di hadapan Tuhan, sebab kami percaya bahwa kami sebagai hamba-Mu adalah umat kepunyaan-Mu, dan Engkau akan memberikan kami kemuliaan pada hidup kami sekarang dan dalam kehidupan kami di surga kelak. Berkati kami hari ini melakukan pekerjaan kami dengan baik, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan menjadi berkat bagi kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin.